Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khusus untuk malam hari ini kita banyak membahas nanti ke pengaruh zaman, pengaruh kedudukan kita sebagai satu generasi. Ini teman-teman kan sering akhir-akhir ini mendengar orang istilah, wah ini generasi milenial nih, wah ini generasi Y, generasi X, generasi Z, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita tengok sebentar ya, biar tidak hanya kita dengar-dengar saja istilah-istilah itu. Malam hari ini kita belajar sebentar. Memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi yang milenial? Memang kenapa sih kalau kita itu masuk generasi X atau masuk generasi Z misalnya. Nah, malam hari ini kita belajar itu sambil kita amat-amati diri kita. Seperti itu atau tidak kita. Mungkin ya, mungkin tidak. Wong ya seperti saya bilang tadi, setiap teori itu kan ada wadahnya sendiri-sendiri. Dan juga manusia itu bukan robot yang pasif. Dia bisa menolak, bisa menerima. Baik, kita mulai. Bismillah. Untuk tema kita malam hari ini, jadi begini. Kalau teman-teman ingin belajar tentang teori generasi ini yang banyak dibahas sekarang, banyak disebut-sebut orang, ada beberapa tokoh yang terkenal membahas tentang generasi. Yang saya ingat pertama, misalnya Karl Mannheim. Karl Mannheim itu nulis satu artikel yang judulnya The Problem of Generation. Ini tahun 1923. Nah, boleh kalau teman-teman nyari, kelihatannya online itu bisa dibaca artikelnya tentang The Problem of Generation. Tapi yang paling terkenal teori generasi itu adalah tulisan-tulisan dari dua orang ahli, dua orang penulis dari Amerika, namanya William Strauss dan Neil Howe. Ini mereka berdua ini nulis satu buku yang judulnya Generation tahun 1991. Buku Generation ini isinya sebenarnya membahas sejarahnya Amerika Serikat yang mundur sejak tahun sekitar 1500-an sampai tahun ketika buku itu ditulis. Nah, buku Generation ini nanti dilanjutkan buku selanjutnya yang judulnya The Fourth Turning tahun 97. Ini juga meluaskan teorinya yang kemudian banyak dipakai orang, tidak sekedar untuk Amerika saja, tapi biasanya dipakai, dipinjam untuk membaca berbagai generasi di seluruh dunia. Disitulah nanti kita yang teman-teman sering dengar istilah generasi milenial lah, generasi X ya, generasi Z lah, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ingin mendalam, silahkan dibaca buku-buku tadi, diperdalam. Meskipun banyak sekali kritik-kritik, ya nantilah kalau sudah kita paham baru dikritik. Mosok belum paham sudah ngeritik. Kita pahami dulu tentang generasi ini untuk materi bahan kita bermuhasabah. Menarik kalau teman-teman mencermati problem generasi ini. Kalau teman-teman membuka ayat-ayat Al-Quran, salah satu hal yang harus kita seriusi dalam hidup, bahkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 9 itu,
hal generasi ini yang harus kita seriusi, diperintahkan untuk kita takutkan. Ini menarik ya, agama itu kan biasanya melarang kita takut pada apapun selain pada Allah. Tapi di surat An-Nisa ini kita disarankan wal yahsha. Jadi hendaklah engkau takut. Takut itu berarti jangan sembrono, jangan kamu anggap sepele. Jadi wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak atau generasi yang lemah. Jadi hendaklah mereka takut pada Allah kalau meninggalkan generasi yang lemah. Karena generasi ini ya kuncinya peradaban manusia. Kalau generasinya rusak, ya peradaban manusia rusak. Kalau peradaban manusia rusak, ya bumi ini mungkin juga rusak. Wong bumi ini diamanatkan pada manusia untuk mengelolanya. Berarti problem generasi ini problem penting, ditegaskan oleh Al-Quran sendiri. Kita harusnya lebih serius agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Ya tentu saja cara kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, ya kita pahami, kita ketahui dulu ilmu-ilmunya tentang karakter dan ciri-ciri generasi. Baik, silakan nanti yang tertarik ayat itu didalami, dibaca lagi, dicari tafsirnya. Bagaimana kalau versi Al-Quran membangun generasi yang kuat. Mungkin lain waktu kita bisa masuk yang dari perspektif Islam. Malam hari ini kita perdalam dulu wacana yang dipopulerkan oleh Strauss and Hui tadi. Baik, kita awali dari definisi tentang generasi. Yes, teman-teman pastinya sudah paham lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan detail apa itu generasi. Orang sering mendefinisikan generasi secara mudah sebagai semua orang yang lahir dan hidup di waktu yang sama, secara bersama-sama, secara kolektif. Jadi siapapun yang rentang waktu durasi hidupnya sama, waktu hidup di dunia ini sama, pengalamannya sama, merasakan peristiwa-peristiwa besar sama, yaitu namanya satu generasi. Misalnya kita seluruh dunia 2 tahun terakhir ini mengalami pandemi. Nah, generasi yang mengalami pandemi itu kan namanya orang yang hidup di generasi sekarang. Jadi orang yang hidup di waktu yang sama dan kolektif. Kalau ada satu peristiwa, yang lain ngerti semua atau ngalami semua. Atau kadang didefinisikan sekelompok orang dalam satu populasi yang mengalami peristiwa penting yang sama dalam periode waktu tertentu, yang itu satu rata-rata periode sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi ini diteorikan bahwa satu generasi itu ya sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi ini dihitung sejak lahir, tumbuh, dewasa, dan produktif. Ini dihitung 20 sampai 30 tahun. Ini disebut satu generasi. Makanya di bukunya Neil and Hui tadi itu ya membaca generasinya di rentang waktu sekitar 20-an tahun. Jadi ini untuk memudahkan pembacaan. Baik, yang teknis-teknis mungkin tidak terlalu kita bahas karena banyak kritik terhadap teori ini. Nanti kita ambil yang umum-umum saja untuk memahami diri kita. Ada istilah kalau di Neil on Hui itu namanya turning. Setelah turning ada archetype. Ini sangat teoritis teman-teman. Saya jelaskan ringkas saja
Semoga lain waktu kita bisa memperdalam ini, karena waktu kita terbatas. Jadi ada namanya turning. Kalau satu generasi tadi kan sekitar 20-30 tahun. Kalau turning ini satu putaran periode, itu sekitar 80-90 tahun. Jadi perjalanan hidup generasi itu mengalami turning, mengalami beberapa periode. Yang itu disebutkan misalnya ya, ada periode high, ada periode awakening, ada periode unraveling, ada periode crisis. Dia ada periode puncak, bangkit, mengurai, dan kemudian krisis. Puncak itu periode ketika kita mengalami satu wilayah, satu daerah mengalami kejayaan. Jadi biasanya cirinya institusi kuat, tapi individu-individu lemah karena banyak bergantung pada institusi. Maksudnya apa? Ini periode turning ini. Kalau di satu periode high ini, di satu wilayah ketika orang sedang mengalami gemah ripah loh jinawi, makmur, adil, tentram. Ini kan periode puncak. Generasi-generasi yang lahir di periode puncak ini ya tentu saja nanti karakternya beda dengan generasi yang lahir di periode yang berbeda. Jadi ini biasanya ya negara yang sedang makmur, wilayah yang sedang makmur. Anak-anak yang lahir, generasi yang lahir di era high ini generasi yang nyaman, nikmat hidupnya. Nah, cuma seperti cirinya era high ini, institusi kuat, individu-individu lemah. Karena individu-individu biasanya ya ternina bubukkan oleh situasi nyaman, kemakmuran. Nah, terus kalau situasi high ini bertahan, lama-lama akan muncul situasi turning baru, pembalikan yang baru, yaitu namanya situasi kebangkitan. Di situasi kebangkitan ini muncul kritik-kritik, muncul keberatan-keberatan terhadap lembaga, institusi. Kalau negara ya negara, atas nama otonomi pribadi. Maksudnya apa? Ya tadi individu-individu mulai melakukan kritik-kritik kepada lembaga, kepada institusi, kepada negara. Mungkin karena bosan terhadap status quo, mungkin karena sudah tidak nyaman lagi dengan disiplin-disiplin sosial, mungkin karena ingin menegakkan kemandirian pribadi, kesadaran diri, spiritualitas, otentisitas pribadi, dan lain sebagainya. Ini namanya situasi awakening, situasi kebangkitan. Mulai muncul kritik-kritik kepada lembaga. Orang ingin diakui eksistensi dirinya. Orang ingin eksis sebagai dirinya, tidak hanya diafiliasikan dengan lembaganya atau negaranya. Itu situasi kedua setelah mengalami high. Nah, situasi awakening ini akan melahirkan situasi baru, turning yang baru, yaitu turning unraveling. Jadi mengurai. Kalau ini perkembangan dari situasi kebangkitan tadi, yang itu lama-lama lembaganya jadi lemah. Terus individu-individu semakin menguat. Jadi orang ingin mengedepankan eksistensinya sendiri-sendiri, saling tidak mau ngalah. Nah, situasi mengurai ini kalau lama-lama terjadi akan melahirkan situasi krisis.
situasi krisis ini sering disebut sebagai era kehancuran, era mungkin bisa perang, mungkin bisa revolusi. Jadi ketika institusi sama sekali runtuh. Nah, kalau institusi runtuh itu kan orang kemudian mulai lagi sadar untuk membangun, menciptakan paradigma hidup yang baru, menciptakan kesadaran bersama. Kita ini satu nasib, kita ini hidup di wilayah yang sama, perlu kestabilan, perlu kerjasama. Nah, ini buahnya krisis. Jadi setelah institusinya runtuh sama sekali, muncul kemudian upaya-upaya membuat kesepakatan baru. Nanti kalau sudah sukses, lama-lama sukses, jadi haik lagi. Haik itu situasi makmur lagi. Kalau sudah makmur, institusi kuat, masing-masing muncul egonya. Lahir awakening, kebangkitan. Kebangkitan tambah kuat, akhirnya institusi runtuh. Muncul krisis terus, berputar begitu. Itu namanya satu turning. Meskipun disimplifikasi dalam Nail on Highway, ya, satu turning itu sekitar 80 sampai 90 tahunan. Nah, satu putaran ini, generasi-generasi yang lahir di era haik, lahir di era awakening, lahir di era unraveling, atau lahir di era krisis, itu mentalnya beda-beda, karakternya beda-beda. Ini nanti antara lain yang jadi dasar dalam membaca generasi. Jadi ini generasi lahir kapan, situasi yang dihadapi kira-kira apa? Apa situasi haik, apa situasi awakening, atau situasi unraveling, atau situasi krisis. Baik, ini pengantar saja untuk kita memahami bagaimana cara berpikir dalam buku generasi yang saya jelaskan tadi dan buku The Fourth Turning.